Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Rio Dimas dari kelas HTN 6B, ingin menjelaskan tentang ruang lingkup pra-peradilan, pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan dan upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yaitu pembahasannya mengenai ruang lingkup pra-peradilan. Ada beberapa ruang lingkup pra-peradilan, yaitu yang pertama ada penangkapan dan penahanan. Yang kedua ada penghentian, penyidikan, dan pemutusan. Yang ketiga ada ganti rugi dan rehabilitasi. Yang keempat ada penetapan tersangka. Yang kelima ada penggeledahan dan penyitaan. Yang B itu ada pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tersangka. Yang kedua, penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan. Yang ketiga, penuntutan umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang C, mekanisme peradilan. Secara umum, mekanisme pra-peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. Yang kedua, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Yang ketiga ada permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan. Yang keempat ada pelaksanaan sidang pra-peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Selanjutnya ada di dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi, tidak sahnya penangkapan atau penahanan akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian. Hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya ada pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Selanjutnya, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Selanjutnya ada putusan pra-peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan pra-peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum jika untuk itu diajukan permintaan baru. Selanjutnya, jika putusan pengadilan menetapkan
menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka. Selanjutnya, jika putusan pengadilan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk sifat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan. D. Upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan. Yang pertama, putusan pra-peradilan tidak dapat dimintakan banding, terdapat pada pasal 83 ayat 1, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, pasal 83 ayat 2 KUHP. Yang kedua, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 KUHP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Yang ketiga, Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Yang keempat, terhadap putusan pra-peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sekian penjelasan tentang materi ruang lingkup pra-peradilan, pihak yang bisa mengajukan pra-peradilan dan upaya hukum terhadap putusan pra-peradilan.